Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, juga untuk dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Piala Dunia di tahun 2022 akan kembali ke benua Asia, tepatnya di Qatar. Dengan segala yang mereka punya, berhasil memenangkan binding untuk menjadi tuan rumah. Kali ini, Football Time akan membahas tentang sisi gelap dari penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Yang pertama adalah cuaca. Qatar adalah negara subtropis dengan iklim yang sangat panas dan lembab. Di musim panas, hari terpanas bisa menjadi 50 derajat Celcius. Karena tidak mungkin memainkan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini, edisi 2022 akan menjadi yang pertama diadakan di musim dingin, yaitu dari 21 November hingga 18 Desember. Selain itu, kalender sepak bola Eropa akan terganggu. Dan yang terpenting itu bahkan tidak banyak berubah, karena hari musim dingin di Qatar masih bisa mencapai 38 derajat Celcius. Yang kedua adalah hak asasi di Qatar. Bagi FIFA, sangat penting untuk mempromosikan hak asasi manusia pada Piala Dunia. Hal indah ini mewakili nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan toleransi. Sayangnya di Qatar, hak asasi manusia dibatasi. Perempuan hanya memiliki sedikit hak. Pekerja migran menghadapi diskriminasi terus-menerus dan hukum syariah adalah hukum utama undang-undang. Singkatnya, Qatar tidak benar-benar mewakili nilai-nilai sepak bola. Yang ketiga, mengenai infrastruktur. Qatar dengan 2,7 juta penduduknya, di mana 90% adalah orang asing, memiliki budaya sepak bola yang minim. Bagi Qatar, harusnya tidak banyak yang diperlukan untuk Piala Dunia ketika mereka memenangkan binding 10 tahun lalu. 7 dari 8 stadion Piala Dunia sudah berdiri, banyak jalan dan hotel yang sudah menunjang. Namun, Qatar menghabiskan lebih dari 100 miliar dolar untuk infrastruktur Piala Dunia. Bahkan ketika kota yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia pun belum ditentukan. Yang keempat, mengenai pekerja. Banyak hal yang tidak beres bagi para pekerja migran di Qatar. Mereka kebanyakan berasal dari negara-negara seperti India, Nepal, dan Bangladesh. Mereka dijanjikan dengan gaji yang besar di Qatar. Untuk masuk, mereka harus membayar biaya hingga 4.300 dolar. Jadi mereka banyak yang mengambil pinjaman besar, berharap dapat menutupinya dengan gaji masa depan mereka. Sayangnya, ini adalah kebohongan. Sebagian besar, mereka akhirnya mendapatkan penghasilan yang sama atau bahkan kurang dari yang mereka dapatkan di negara mereka. Hanya saja mereka sekarang berada ribuan mil jauhnya dari keluarga mereka, hidup dan bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Kondisi seperti apa sebenarnya? Banyak pekerja yang menjadi korban kerja paksa, harus bekerja berjam-jam di bawah terik matahari tanpa tindakan pengamanan yang layak. Karena kondisi hidup dan kerja yang buruk, banyak pekerja telah meninggal dunia di Qatar sejak mereka memastikan menjadi host Piala Dunia 2010. Yang kelima adalah awalnya Amerika yang menjadi tuan rumah. Dikutip dari The Guardian, FIFA awalnya menyepakati Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 dan bukan Qatar. Namun keputusan berubah hanya dalam satu malam di tahun 2010. Pada 2010, kami melakukan diskusi tentang Piala Dunia, dan kemudian kami mengambil keputusan ganda. Untuk Piala Dunia 2018 disepakati kita pergi ke Rusia karena belum pernah di Eropa Timur. Dan untuk 2022 kita kembali ke Amerika. Jadi kita akan menyelenggarakan Piala Dunia di dua kekuatan politik terbesar. Dan semuanya baik-baik saja sampai Presiden Prancis Sarkozy datang dalam pertemuan dengan putra mahkota Qatar, yang kini menjadi penguasa Qatar. Dan saat makan siang bersama Platini, dia berkata bahwa akan lebih baik untuk pergi ke Qatar.
dan ini telah mengubah semua pola rencana, ungkap Sepp Blatter. Di Qatar, pertemuan tersebutlah yang akhirnya mengubah alur cerita. Setelah kejadian ini, Blatter mengakui bahwa ada 4 suara dari Eropa yang sebelumnya mendukung Amerika Serikat berbalik mendukung Qatar. Suara yang sebelumnya berjumlah 12-10 untuk Amerika Serikat akhirnya berbalik menjadi 8-14 untuk kemenangan Qatar. Itulah beberapa sisi buruk yang terjadi di balik pergelaran Piala Dunia di Qatar. Pada akhirnya nanti nama Qatar akan menggema, stadion akan memukau, namun di balik itu semua banyak kontroversi yang mewarnai gelaran terbesar sepak bola ini. Demikian informasi mengenai sisi gelap dari penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Sampai jumpa di informasi-informasi berikutnya dan salam